Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Happy Family, ketemu lagi dengan Cak Hadi, Papa Viara. Kali ini kita akan mencoba membaca pertanyaan dari para Happy Family yang ada di rumah. Kita coba ya pertanyaannya, kita pilihkan pertanyaan yang paling mewakili. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah dipilih tentang ibu. Dari Nepi Tasikmalaya. Saya seorang pasangan muda yang baru saja menikah dan tinggal di rumah bersama orang tua. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi ibu yang cerewet. Wow, pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili banyak orang. Tapi jangan lupa subscribe dan likes, karena subscribe adalah bagian dari sedekah. Pertanyaan ini kita jawab atau kita bahas bersama-sama. Bagaimana menghadapi ibu yang cerewet? Sebaiknya kita jawab pertanyaan ini dengan 5 hal. Yang pertama adalah memaklumi. Kenapa kita harus memaklumi? Karena kita dengan orang tua kita atau dengan ibu kita mungkin beda generasi. Kalau beda generasi, secara otomatis perspektifnya tentu saja berbeda, atau cara pandangnya. Ibu menggunakan cara lama berpikirnya, sementara kita menggunakan cara kekinian. Dan ini wajar terjadi di semua keluarga. Artinya, kita harus belajar memaklumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus memahami. Kenapa harus memahami? Karena kita sering salah paham. Masalah yang timbul di antara kita seringkali bukan karena masalah lain, tapi karena kita salah paham. Coba kita berusaha saling memahami dengan cara memperbanyak atau menjalin kebersamaan. Yang ketiga adalah hindari perdebatan. Apalagi debat yang disertai dengan emosional. Ini justru bukan akan menyelesaikan masalah, tetapi akan memperkeruh masalah. Yang satu merasa dilecehkan, yang satu lagi sakit hati karena perdebatan tersebut. Jadi hindari perdebatan, karena perdebatan bukan solusi, tetapi hanya akan memperkeruh persoalan. Yang keempat, bicarakan baik-baik atau komunikasi. Seringkali masalah timbul karena kita kurang komunikasi, sehingga informasi yang mereka terima dan yang kita terima itu tidak cukup. Karena tidak cukup, maka menimbulkan prasangka-prasangka atau persepsi-persepsi yang lain yang menimbulkan emosi, atau dengan kata lain miskomunikasi, dan ini sumber persoalan biasanya. Yang kelima dan yang terakhir adalah syukur dan sabar. Syukur artinya menerima atau belajar menerima keadaan ini. Kemudian dilanjutkan dengan cara bersabar. Bersabar dengan apa yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi. Dengan kata lain, menurunkan egonya, sehingga jika ada masalah bukan dengan emosi, tetapi dengan mencari solusi. Itulah 5 hal atau 5 jawaban dari pertanyaan teman kita yang ada di Tasikmalaya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang diresahkan oleh Kak Nepi sebagai penanya, dan juga mewakili keluarga-keluarga yang lain yang mempunyai masalah yang sama. Sebelum kita tutup sharing hari ini, pertanyaan ini akan saya coba jawab juga dengan sebuah cerita. Ada satu keluarga yang baru saja menikah dan hidup bersama ibunya dalam satu rumah. Setiap hari antar ibu dan anaknya selalu terjadi percekcokan. Akhirnya timbullah kebencian setiap hari. Puncaknya, seorang anak tidak bisa menahan emosinya. Akhirnya dia datang ke pamannya yang itu penjual obat. Dia datang ke pamannya bilang, "Paman,
tolong buatkan racun yang bisa mematikan. Lalu paman tanya, untuk apa? Saya akan racun mertua saya, karena dia cerewet. Lalu pamannya merespon, oke saya buatkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semua syarat akan saya kerjakan, yang penting mati. Syaratnya adalah kita buatkan racunnya yang tidak langsung mati. Jadi ini butuh waktu 2 bulan racunnya baru mati. Tetapi kamu yang harus menyajikan atau ngasih racunnya. Jadi pagi-pagi, setiap pagi si anak ini diharuskan menyiapkan makan mertuanya. Lalu sambil ditaruhlah racunnya. Tapi kata pamannya, kamu harus suguhkan dengan tulus, dengan pura-pura tulus, dengan pura-pura sabar. Akhirnya dilakukan setiap pagi sambil dipasang racunnya. Singkatnya adalah, setelah 1 bulan si ibu berpikir, wah ternyata anakku ini anak yang baik ya. Buktinya tiap pagi, tiap malam aku disiapin makanan, sehingga pelan-pelan kebencian itu berubah menjadi rasa sayang. Dia mulai bangga kepada anaknya, cerita kepada teman-temannya, wah saya punya menantu yang luar biasa. Setiap pagi, setiap malam saya itu disiapin makanan. Akhirnya dia tidak ngomel lagi, dia bangga bercerita kepada teman-temannya. Lalu si anak itu pun merasakan, wah ternyata ibu itu orang yang baik. Setelah 2 bulan, si ibu kebenciannya berubah menjadi kasih sayang, si anak kebenciannya berubah menjadi kasih sayang. Apa yang terjadi? Anaknya datang lagi kepada paman, man, ada penawarnya nggak? Kenapa? Saya nggak jadi ngeracunin ibu saya. Kenapa? Ibu saya berubah. Dia sudah tidak lagi ngomel-ngomel sama saya. Dia bangga sama saya. Lalu pamannya menjawab, yang saya buat itu bukan racun, tetapi vitamin. Racun yang sesungguhnya itu ada di otak kamu. Esensi dari cerita ini adalah, ibu menjadi tidak cerewet karena kita melayani dia dengan baik dan penuh kasih sayang. Artinya, semua kembali kepada hati kita. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.